Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Dinurul Stefani Sekarayu dengan NIM 2411013 dari kelas PAI 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai riba dalam mata kuliah Fikih Muamalah sebagaimana tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Fikih Muamalah ini. Yang pertama yaitu tinjauan umum tentang riba. Dalam fikih muamalah, riba merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam. Karena riba dianggap merugikan, karena adanya tambahan keuntungan yang diperoleh tanpa usaha yang seimbang. Oleh karena itu, Islam mengatur agar transaksi yang dilakukan itu dapat dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian yang kedua yaitu definisi riba. Nah, secara bahasa, riba berarti bertambah atau berkembang. Namun secara istilah, riba adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tambahan tersebut merupakan syarat bagi peminjam, yaitu berupa bunga ketika ia mengembalikannya itu tidak sesuai dengan jumlah yang dia pinjam. Kemudian yang ketiga, yaitu ada dasar-dasar riba. Nah, terdapat di dalam Al-Quran larangan mengenai riba di dalam Quran. Salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ini mana wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat pula di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yaitu Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba dan mengambil harta pokoknya saja. Kemudian yang keempat yaitu ada macam-macam riba. Nah, dalam fikih muamalah, secara umum riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. Riba dalam utang piutang terjadi ketika seseorang meminjam, kemudian ia harus mengembalikannya yang disertai dengan bunga. Kemudian ia harus mengembalikannya yaitu tidak sesuai dengan jumlah yang dia pinjam. Kemudian riba dalam jual beli yaitu terjadi ketika pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama dan penundaan waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian yang kelima yaitu riba dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, riba termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk melakukan transaksi yang halal seperti jual beli, yaitu yang jelas dan sistem bagi hasil. Kemudian yang keenam yaitu riba dalam praktik riba pada masyarakat modern. Nah, dalam kehidupan modern, riba ini sering ditemukan dalam transaksi keuangan, terutama pada pinjaman yang memberikan bunga atau denda tambahan bagi orang yang meminjam tersebut ketika ia harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar atau tidak sama dengan yang dia pinjam. Kemudian yang ketujuh yaitu riba dalam transaksi perbankan. Nah, riba ini sering dikaitkan dengan sistem bunga pada bank konvensional. Bunga tersebut merupakan tambahan dari pinjaman pokok sehingga yang harus dibayarkan oleh nasabah. Oleh karena itu,
dalam ekonomi Islam berkembanglah bank syariah yang dimana menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian yang ke-8 yaitu riba dalam transaksi kredit. Nah, riba dalam transaksi kredit ini juga sering ditemukan. Dia misalnya terjadi ketika seseorang ingin melakukan pembelian barang dengan cicilan disertai dengan bunga atau denda menambah jumlah pinjaman. Nah, sehingga dia itu harus membayar dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian yang ke-9 yaitu ada riba dalam pinjaman online ataupun pay later. Nah, dalam kehidupan sekarang ini riba itu sering banyak ditemukan ya di dalam layanan pinjaman online ataupun pay later, yang dimana pinjaman tersebut disertai dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga ketika seseorang membayar itu dengan jumlah yang lebih besar dari pinjaman yang dia pinjam tadi. Adapun contoh dari riba ini guys, ketika seseorang, maksudnya teman-teman, ketika seseorang ingin meminjamkan hartanya, meminjamkan uangnya, kemudian disertai dengan bunga. Bunga ini ketika seseorang terlambat melakukan pembayaran, maka harus memberikan bunga atau tambahan uang tersebut. Sehingga ketika ia lambat membayar utang tadi, dia jumlah tambahan bunga tersebut berlipat-lipat ganda, sehingga ia harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Makanya Islam itu tidak menganjurkan untuk, bukan tidak menganjurkan, tapi dilarang untuk melakukan riba. Dan karena merugikan dan tidak adil. Jadi Islam itu lebih menganjurkan untuk melakukan yang halal saja, transaksi yang halal seperti jual beli yang jelas dan sistem bagi hasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.